Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah pengajian Maghrib Isya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan masuk pada ya ayyuhalladzina amanu yang ketiga dari surah Al-Hujurat. Jadi perlu diketahui bahwa ada sampai 5 kali berulang kata ya ayyuhalladzina amanu di surah yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu yang ketiga itu terdapat pada ayat yang ke-7. Baik jamaah sekalian, sebagaimana kebiasaan kita ketika memasuki ayat yang baru, kita membacakan secara bersama-sama insyaallah agar kita mendapatkan pahala pada setiap huruf yang kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Yang saya maksudkan dengan satu huruf itu bukan alif lam mim, tapi walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Begitu cara Nabi mencontohkan hitungan huruf. Nabi mengatakan, saya tidak menghitung alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kita dalam beribadah itu mirip-mirip kita menggunakan prinsip orang berdagang. Mirip-mirip kita menggunakan prinsip orang yang berdagang. Orang yang berdagang itu selektif, menghitung kira-kira kalau saya berinvestasi di barang ini, saya belikan dengan harga sekian, kira-kira berapa keuntungan saya kalau saya jual kembali. Maka hadis Nabi yang mengatakan saya tidak menghitung satu huruf itu alif lam mim, itu mengisyaratkan bahwa Nabi menyuruh kita untuk menghitung pahala itu sebagaimana kita menghitung keuntungan-keuntungan duniawi. Karena keuntungan-keuntungan duniawi ini memang memotivasi kita, hanya perbedaannya dengan ibadah yang kita lakukan itu terletak pada persoalan kapan keuntungan itu kita nikmati. Kalau bisnis dunia, maka keuntungan itu segera kita menikmati, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Akan tetapi bisnis akhirat itu membutuhkan kesabaran, karena Allah menunda, ya istilah saya, menunda pembayarannya. Tidak serta-merta kita habis ibadah langsung dapat keuntungan, seperti sholat, seperti puasa yang rutin-rutin yang kita lakukan, termasuk dalam hal ini baca Quran, yang Nabi janjikan setiap satu huruf itu satu kali satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Itu tentu saja bukan ganjarannya di dunia, akan tetapi dia membutuhkan kesabaran, penantian yang pasti akan Allah
bagikan daripada keuntungan-keuntungan tersebut. Baik jamaah sekalian, kita tidak terlalu lama, ya, langsung kita masuk pada ayat yang ke-7 dari surah Al-Hujurat. Silakan jamaah sekalian mengikuti saya setelah saya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya, jadi inja itu tidak langsung inja'akum, tapi agak lama-lama sedikit dan nunnya itu disamar-samarkan. Jadi nunnya disamar-samarkan, namanya ikhfa, ya. Jadi ja'akum, ja'a juga panjang. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ulang lagi. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Sekali lagi, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sekali lagi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Iya, sebelum kita masuk penjelasannya, ada yang ingin berkontribusi, Pak?
membacakan ya satu ayat ini. Ya. Boleh dibaca langsung, boleh juga dihafal kalau sudah hafal. Iya. Siapa? Nah, kembali kepada anak santri kita dulu. Iya. Silakan. Sudah dihafal? Fadhal. A'udzu billahi. Saya langsung perbaiki ya. A'udzu. Jadi bukan a'udzu. Jadi za itu dikeluarkan ujung lidah sedikit dari gigi dan tidak ditekan. Karena kalau ditekan berbunyi a'udzu. Jadi a'udzu. Ya, a'udzu. Ya, kalau dia masuk dia pasti bunyi zai, a'udzu. Itu beda. Ya. Jadi semua, ya bukan cuma yang membaca tapi semua. A'udzu. A'udzu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Jadi ini perbaikan tingkat tinggi sudah ini. Jadi a'udzu billahi. Jadi jangan billahi. Ya, harus billahi. Tak buka. A'udzu billah, jangan billah, billah. A'udzu billahi. Tapi a'udzu billahi. Ya, ini satu kita contohkan tapi untuk semua. Ya, silakan. A'udzu billahi, buka. A'udzu billahi. Kembali lagi tadi. A'udzu, bukan a'udzu. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ta-nya lagi. Jadi ta itu bukan to, bukan juga ta, tapi ta. Jadi antara a dengan o, bukan juga o, bukan a'udzu billahi minasyaitonir. Enggak, bukan to. Karena dalam Quran itu tidak ada o. Tidak ada o. Ya, minasyaiton, bukan minasyaiton. Bukan juga minasyaiton. Ya. Jadi bukan a'udzu billahi minasyaiton, salah. Salah juga a'udzu billahi minasyaiton. Enggak ada toa, enggak. Ya. Tapi a'udzu billahi minasyaiton. Ini mulut tidak goyang. Jadi bukan mesti kita memonyongkan mulut ketika menyebutkan huruf tebal itu. Bukan bukan juga toa, tapi jadi dia lurus. Minasyaitani. Ni dibuka lagi. A'udzu billahi minasyaitani. Nyarrajim. Iya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bukan toa ya, bukan toa. Bukan juga to. Ya, tapi ta. Ya. Jadi ada beberapa huruf seperti ba, ta, jim, ha, kha, bukan kho, bukan juga kha, ha, kha, dal, da, ra juga begitu, bukan ro, bukan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, enggak, bukan juga ra, ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ra bukan ra bukan ru tapi ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekali lagi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah mulai bagus. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu. Buka. Jangan tanggung-tanggung. Ya ayyuhalladzina amanu, jangan amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Buka. Amanu. Jangan omanu. Ya, jangan omanu. Iya. Iya. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu Lagi. In ja'akum fasiqun binaba. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, kita ulang satu kali lagi, Pak. Memang belajar itu panjang waktunya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum kan saya dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi ja'akum fa, jangan ja'akum, salah. In ja'akum fasiq, bukan juga ja'akum fa, dah. Lewat saja. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sekali. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi membaca Al-Quran itu, Pak, memberikan kebahagiaan, memberikan ketentraman, ya. Pasti, Pak, walaupun saya tidak tanya, setiap kita ini membaca Al-Quran, apalagi ada pengorbanan, kita ikut membaca. Apalagi kita contohkan itu, kita
berusaha untuk memperbaiki, ada pengorbanan, ada keletihan, maka di situ kita merasakan indahnya setelah kita membaca Al-Quran. Karena memang Allah menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu, zikrullah itu, pasti akan membuat hatinya itu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah akan menjadi tenang hati-hati kita. Nah, yang terpenting bagi kita jamaah sekalian semuanya ini adalah ketenangan. Hakikat kehidupan ini adalah ketenangan. Iya. Ada orang Pak dari sisi lahiriahnya tidak punya apa-apa dari sisi materi. Tapi mungkin dia adalah orang yang paling tenang. Iya. Apalagi kalau kita ingin kaitkan dengan materi, sudah teruji itu Pak, bahwa materi, kedudukan, jabatan bukan hal yang menjamin ketenangan. Justru kadang-kadang dari sisi materi itu berbanding lurus antara ketenangannya ketika kita mendapatkan dengan cara yang baik, dengan kebalikannya berbanding lurus bagaimana menggoncangkan ketika kita mendapatkan dengan cara yang tidak benar. Nah, ketika kita membaca Al-Quran sudah mendapatkan ketenangan, maka itulah modal yang tidak akan pernah kita temukan di mana-mana, Pak. Iya. Yang ada itu adalah obat tenang, obat penenang. Tapi kalau kita minum obat penenang Pak, bukan jaminan bahwa kita sudah tenang. Iya. Jadi ada beberapa itu Pak, kenikmatan, tenang, terus tidur nyenyak. Itu semuanya barang-barang mahal itu Pak. Iya. Yang ada adalah obat tidur. Tapi belum tentu orang mau minum obat tidur. Belum tentu Pak. Iya. Cobalah lihat kadang-kadang ada saudara-saudara kita di pinggir jalan, kadang-kadang tukang beca di pinggir jalan itu. Iya. Lalu lintas begitu ributnya, bisanya dia tidur nyenyak. Iya. Ada orang, ya salah seorang jamaah yang bilang sama saya pernah lihat salah seorang ya tukang becak di pinggir jalan itu Ustaz. Saya bilang, andaikan saya bisa bayar ini, katanya ini bapak ini, ya, diambil ini mobilku, saya ambil becaknya, yang penting saya sudah bisa tidur, karena saya penyakitku ini Ustaz, tidak bisa tidur kalau malam. Coba bayangkan itu. Jadi hal-hal yang sifatnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya ketenangan jiwa, kebahagiaan, itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita temukan di mana terkecuali ketika kita menempuh daripada jalannya. Iya. Jadi pasti kita merasakan itu, Pak. Dan bedanya pada hiburan-hiburan yang lain. Ya, mungkin banyak hiburan-hiburan, nyanyian-nyanyian. Ya, kan itu hiburan-hiburan semua. Ya, dengan segala macam namanya, dangdut, rock, apa macam-macam yang disertai dengan musik. Ya. Semua kita jujur mengatakan bahwa di saat kita mengikuti hawa nafsu kita itu memang kedengaran menenangkan, itu kelihatannya menenangkan, enak. Ya. Makanya ada orang ya dengan itu karena bahagianya. Tapi itu terus terang kebahagiaan yang semu. Kita ini menginginkan kebahagiaan yang hakiki. Dan membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran itu dampaknya secara positif itu akan berlanjut. Nah, adapun ketika yang lain kita mencari hiburan itu, mungkin ada rasa kebahagiaan yang kita rasakan pada saat itu karena kita senang. Tapi setelah itu kegundahan itu akan kembali lagi. Karena memang Allah tidak tempatkan kebahagiaan yang hakiki pada hal-hal yang seperti itu. Iya. Ada itu pemain musik dunia yang terkenal. Iya. Dia katakan, apalagi kira-kira yang saya tidak dapatkan, terutama ketika tampil di hadapan ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Ketika konser-konser itu, memang katanya kita dia lulukan, dibanggakan,
semua orang mau minta tanda tangan kita, semua orang mau foto sama kita. Tapi terus terang katanya, di saat itu kita merasakan kebahagiaan. Setelah kembali, apalagi masuk ke dalam kamar, padahal dalam kamar itu apa yang kurang? Ya, kamarnya berbintang, tapi tidak merasakan kebahagiaan. Kembali lagi kegundahan itu, karena memang Allah tidak tempatkan kebahagiaan yang hakiki itu pada selain daripada zikrullah. Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan memang kita membutuhkan mujahadah, kesungguhan pada awalnya supaya berzikir kepada Allah itu menjadi enak, Pak. Itu membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan. Nah, ketika dia sudah lancar, kita tidak akan mau lagi menukarkan kesenangan yang kita dapatkan itu dengan kesenangan yang didapatkan oleh orang lain. Maka mari kita senantiasa akrab dengan Al-Quranul Karim. Baik jemaah sekalian, kita akan bacakan penjelasan daripada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Sudah ketiga kalinya kita ulang ini di surah yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di antara makna orang-orang yang beriman adalah saddaqullaha wattaba'u rasulahu. Jadi di antara makna daripada orang-orang yang beriman adalah orang yang membenarkan apa saja yang datang dari Allah. Yang membenarkan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua, perintah atau larangan. Perintah atau larangan. Nah, perintah itu terbagi dua lagi. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Apa contohnya yang menyenangkan? Contohnya yang menyenangkan, kita disuruh menikah. Nah, itu menyenangkan itu, Pak. Tidak ada masalah, menikah. Ya, apalagi kalau kita laki-laki menikah lagi, sunnah. Oh, dia bilang begitu. Itu sunnah Rasul itu. Ya. Ini bagi laki-laki. Iya. Bagi istrinya, karena itu bertentangan, dia bilang sama suaminya, memangnya cuma itu saja yang sunnah, banyaknya yang sunnah yang lain, karena dia mau hindari. Maka kita ini ketika datang perintah, kita menerimanya secara objektif. Kita menerimanya secara objektif, lurus. Iya, terserah hukum itu dia mau kena siapa. Jangan kalau hukum itu kena orang-orang kecil, tajam dia ke bawah. Tapi kalau dia kena orang-orang besar, tumpul dia ke atas. Apa contoh daripada penegakan hukum yang lurus itu? Kata Nabi yang sering saya ulang, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Bagaimana penegakan hukum itu? Kalau anaknya bos, kata Nabi, andaikan Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja memang Nabi sebutkan secara lengkap, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Fatimah bintu Muhammad SAW itu mencuri, kedapatan korupsi, kedapatan curang, kata Nabi, laqata'tu yadaha, pasti aku akan berlakukan hukum potong tangan pada Fatimah binti Muhammad, tidak pandang bulu. Nah, itu contoh daripada penegakan hukum tanpa pandang bulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu adalah alladzina saddaqu Allah, yang membenarkan Allah, yang membenarkan Allah dalam seluruh perintahnya dan dalam seluruh larangannya. Iya. Kemudian wattaba'u rasulahu, dan yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan rekomendasi yang langsung datang dari Allah.
Bukan klaim dari Nabi bahwa ikuti saya. Tapi sebelum Nabi mengatakan ikuti saya, Allah telah merekomendasikan nabinya untuk diikuti dan diambil apa saja yang datang dari beliau. Dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diberikan, yang diajarkan oleh Rasul, maka ambil semuanya. Apa saja? Iya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang jauhi. Nah, dalam perintah dan larangan itu jamaah sekalian, kadang-kadang ada perintah dan larangan yang bertentangan dengan logika. Ya. Tidak berarti bahwa tidak menggunakan logika dalam kaitannya dengan persoalan perintah dan larangan, tapi kadang-kadang ada perintah yang bertentangan dengan logika. Demikian juga sebaliknya, kadang-kadang ada larangan yang bertentangan dengan logika. Contoh kita sebutkan pada pekan yang lalu, kalau ada seekor lalat yang hinggap di minum kita, sementara kita minum kopi, minum teh, atau minum air putih, tiba-tiba dia jatuh di dalam, dia berenang. Logika kita mengatakan ini kan lalat, semua sepakat pembawa najis, sumber penyakit. Tapi justru Nabi mengatakan tenggelamkan lalat itu ke dasar gelas itu, kemudian setelah itu keluarkan, buang lalatnya dan minum air yang tersisa itu. Itu kan bertentangan dengan logika, Pak. Dan ada orang-orang yang memang secara langsung mengatakan Islam ini agama jorok. Diangkatnya contoh-contoh yang seperti itu. Tapi semua itu terjawab berdasarkan ilmu pengetahuan dan hasil riset bahwa ternyata itu memang tidak membahayakan. Karena Nabi juga menyebutkan bahwa pada sayap kanannya ada obat dan pada sayap kirinya ada racun. Ternyata ketika ditenggelamkan dengan cara seperti itu, maka itu akan menetralisir daripada racun itu dan aman secara kesehatan. Apa yang bisa kita ambil di sini dari hadis tentang lalat? Pertama, ikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW, yang sesuai atau yang tidak sesuai. Pokoknya yang penting asal Nabi yang bilang. Asal Nabi yang bilang, ikuti saja. Dan itulah namanya orang beriman, Pak. Bukan dirisetkan dulu baru diterima atau tidak. Iya. Kalau orang-orang barat itu dia risetkan dulu, dia teliti dulu. Kalau sesuai oke, kalau tidak ditolak. Nah, itu ada orang yang beragama seperti itu, Pak. Ya. Tapi kalau kita ini, sebelum kita sampai bagaimana kira-kira hikmahnya, kita langsung menerimanya. Sami'na wa ata'na. Iya. Kemudian dalam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana aula bil mashi asfalal khuf." Kata beliau, andaikan agama ini harus selalu dengan akal, butuh kita akal, Pak, dalam beragama. Akan tetapi tidak selamanya akal harus kita terapkan dalam menerima atau menolak sebuah keputusan. Kata beliau, andaikan agama itu selalu mengikuti logika dan akal, maka yang tepat untuk disapu air, diusap air itu adalah di bahagian telapaknya kita punya alas kaki itu. Iya. Tapi ternyata ketika kita menggunakan khuf itu, katakanlah contohnya sepatunya tentara itu yang banyak sekali talinya, susah dibuka, Pak, apalagi di medan tempur, sementara kita harus sholat juga, maka diberikan keringanan ketika berwudu sama dengan biasa. Terakhir itu tidak usah dibuka sepatu, tidak usah dibuka kaos kaki, tapi langsung saja ambil air, diusap bahagian atasnya, terus sholat dengan alas kaki itu.
Nah, kata Ali bin Abi Thalib, andaikan mau mengikuti logika, mau mengikuti yang namanya akal, mestinya yang bagian bawah yang diusap dengan air, karena itu yang menyentuh tanah, najis dan lain sebagainya. Tapi justru agama menyuruh kita untuk mengusap bagian atas. Nah, itu contoh. Dan semua apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini berupa aturan-aturan Allah, berupa aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sami'na wa ata'na. Iya. Jadi jangan ibu-ibu mengatakan pakai jilbab, mau saya pakai jilbab kalau dingin-dingin ya di dalam ruangan ber-AC, tapi kalau di luar mana sudah panas, pakai jilbab lagi tambah panas lagi. Nah, itu main logika-logika namanya, Pak. Ya. Jadi kita tahan pengorbanan kita itu dalam rangka menegakkan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan berita, Pak, ya, selalu kita kait-kaitkan juga dengan saudara kita di Palestina. Ya, 28 Oktober yang lalu, alhamdulillah aksi bela Palestina yang diadakan di Jakarta itu dikaitkan dengan momentum ya Sumpah Pemuda. Alhamdulillah ya dihadiri ratusan ribu, bahkan ada mengatakan sampai ya 1 juta ya umat Islam. Nah, kita harus memahami, ada berita bahwa katanya wanita-wanita muslimah di Palestina itu di jalur Gaza, karena setiap saat diintai yang namanya kematian. Maka mereka itu walaupun tidur itu mereka pakaian lengkap, Pak, pakaian lengkap, terutama perempuan-perempuannya. Sebab jangan sampai ya ditakdirkan Allah ya kena gempuran daripada Israel, ya mereka mati, mereka meninggal dalam keadaan tersingkap auratnya. Jadi mereka berpakaian yang lengkap. Ya, kalau kita pikir, panas itu kasihan apa, tidak ada waktu istirahat. Tapi karena kondisi darurat, lebih memperhitungkan jangan-jangan tersingkap ya aurat-aurat mereka dalam rangka menjaga hudud dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian in ja'akum fasiqun. Ini panjang sebenarnya ceritanya nih, Pak. Panjang pembahasannya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepadamu seorang fasik. Apa itu fasik sebenarnya? Fasik itu sebenarnya adalah orang yang ada asal keimanan padanya, orang Islam yang ada asal keimanan padanya, akan tetapi tidak takut berbuat dosa, termasuk dosa besar. Jadi ada asal keimanan padanya, ada iman asalnya, dia orang Islam, tapi dia adalah orang yang tidak takut, tidak khawatir ketika berbuat dosa. Termasuk di antara dosa itu adalah memutarbalikkan fakta. Jadi ketika datang kepadamu seorang fasik yang membawa sebuah berita ya, yang masih diragukan, maka cek baik-baik. Cek baik-baik. Nah, termasuk mungkin di era-era ini paling dibutuhkan ini ayat, Pak. Paling dibutuhkan ini ayat ya, tentang keakuratan sebuah data. Iya. Kemarin capres kita ya dijamu oleh Pak Presiden ya. Iya, sayangnya dia tidak telepon saya ikut juga di situ. Iya. Tapi kita dengarkan cantik ya sekali pernyataannya Pak Anies itu. Masya Allah, dengan hikmahnya itu, Pak, dia bisa memberikan nasihat langsung kepada Bapak Presiden. Ya, kalau yang mengatakan ya kita makan makan apa, kalau Pak Anies Masya Allah dia katakan, saya katakan mudah-mudahan Pak, pada momentum Pilpres insya Allah yang sudah dekat ini, semua aparat bisa netral, polisi bisa netral, tentara bisa netral, KPU bisa netral, siapa bisa netral. Itu luar biasa itu, Pak. Ya, cara Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau datang dengan lego, istilah orang Jawa, ya, yang selama ini bagaimana ternyata dia
datang dengan senyum khasnya, dengan senyum manisnya, dengan penuh kepedean, Pak, dengan penuh kepedean. Iya, kalau yang lain itu iya. Kalau beliau ya tidak juga sombong tapi setara. Mestinya kita sebagai seorang muslim begitu, Pak, ya. Mestinya kita sebagai seorang muslim jangan merasa kita rendah, jangan merasa kita hina hanya karena ada sesuatu yang kita anggap ada pada orang lain. Setaralah, ya. Itu luar biasa itu, Pak. Maka ayat ini, in ja'akum fasiqun binaba'in, sangat penting untuk kita bahas di era-era momen-momen yang seperti ini, ya. Termasuk itu apa namanya, dalam polling suara itu, ya. Nah, itu penting semua untuk difahami nih orang-orang yang punya bidang seperti ini, ya. Mau disampaikan kepada orang-orang yang pekerjaannya begitu, Pak. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, maka klarifikasi dengan baik, ya. Apalagi di era medsos sekarang ini, Pak, yang sangat-sangat luar biasa, ya. Apalagi teknologi itu, teknologi ya, yang masya Allah siapapun bisa berbahasa apapun. Saya lihat di medsos itu, Pak Presiden itu pasti sekali bahasa Arabnya, ya. Ternyata itu rekayasa ilmu pengetahuan, Pak, rekayasa ilmu pengetahuan. Saya bilang, bisa-bisa juga ini Bapak ini. Nah, kala-kala kayak yang puluhan tahun belajar bahasa Arab lebih fasih. Tapi itulah semuanya. Intinya adalah in ja'akum fasiqun. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.